Dulu para sahabat menentukan awal puasa dengan ru'yatul hilal. Apa arti ru'yatul hilal? Ru'yat melihat hilal bulan sabit. Diskusi, inilah kekhususan puasa. Puasa itu langsung. Oleh karenanya ulama kemudian mengurai apa sih yang terjadi pada puasa itu. Ternyata puasa itu amal tanpa amal. Amal melepas rasa beramal. Karenanya orang yang berpuasa tidak berniat malam tadi, fala siyamalah, kata Nabi. Puasanya tidak dianggap berpuasa. Kenapa? Karena dia tidak punya sir muraqabah. Berarti hakikat puasa itu merasa diintai oleh Allah. Wa qama lailahu wa nasallallahu an yuwaffiqana bi lailatil azimah lailatul qadar, amin ya rabbal alamin. Sebenarnya sunnahnya memulai puasa itu berbeda, tidak mesti sama-sama. Ini perhatiin, ada hadis sahih Sayyidina Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi yang gelarnya Hibrul Ummah. Suaranya jelas? Apa pecah-pecah? Ya, jelas ya? Sayyidina Abdullah bin Abbas disebut juga terjemahan Al-Quran yang paling bagus menerjemah Al-Quran. Sahabat yang Nabi doakan, Allahumma faqihu fid din wa alim ta'wil, ya Allah beri anak ini pemahaman Quran dan ta'wil. Beliau di zaman Khalifah kelima setelah Sayyidina Ali, ada transisi Sayyidina Hasan, tapi Sayyidina Hasan ini tidak dihitung oleh ahli sejarah, padahal masuk. Baru muncul Muawiyah. Jadi Sayyidina Hasan itu PLT. PLT kalau zaman sekarang ya. PLT itu pejabat sementara ya. PJS beda. PJ ya. PJ ya, bukan PLT ya. Terus muncullah rival politik Sayyidina Ali yang menang secara diplomasi. Karena Sayyidina Ali menghormati hasil dari diplomasi, maka dia tidak memberontak. Sayyidina Hasan dan Husain dilarang memberontak. Sampai kemudian Sayyidina Muawiyah meninggal, Sayyidina Husain kemudian tidak menerima kekhalifahan, turun ke anaknya Yazid, karena Yazid ini banyak masalahnya. Di zaman Muawiyah ini orang mana? Dia orang Mekah, tapi kemudian hijrah ke Damaskus karena jadi gubernur di zaman Sayyidina Utsman. Waktu Sayyidina Ali diangkat, dia termasuk tidak percaya dengan Sayyidina Ali karena mereka sudah punya konflik dari kecil ya. Konflik setelah besar dan menganggap Sayyidina Ali terlibat dalam kematian Sayyidina Utsman. Biasa hoax. Akhirnya terjadi perang dan diplomasinya menang Muawiyah, walaupun perangnya menang Ali. Pendek cerita, Sayyidina Abdullah bin Abbas mulai puasa dengan Muawiyah, lalu ditegur oleh Quraib. Quraib ini disuruh sama ibunya jalan ke Damaskus. Waktu pulang ke Madinah ditanya, loh, Anda kok mulai puasanya lebih akhir dari Muawiyah atau lebih awal? Kira-kira gitu riwayatnya. Apa jawaban beliau? Hakadha amarna Rasulullah, atau hakadha umirna. Beginilah kami diperintahkan baginda Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Abdullah bin Abbas pernah tinggal di Madinah, lalu pindah akhir hayatnya di Taif. Coba, seandainya itu di Madinah dengan Damaskus tidak terlalu jauh untuk ukuran sekarang, walaupun jauh ukuran dulu. Itu melihat bulannya sudah beda. Karena orang dulu, para sahabat menentukan awal puasa dengan ru'yatul hilal. Apa arti ru'yatul hilal? Ru'yat melihat hilal bulan sabit. Bulan hilal itu, jadi orang Arab ini menyebut bulan di awal, bulan habis mau terbit namanya hilal. Nanti kalau bulannya purnama disebut Al-Badr.
Ya, nanti mau habis ada lagi istilah-istilahnya. Itu kosakata orang Arab ya. Sama kayak kita nyebut nasi, kalau dia agak lembek nama lontong gitu ya. Kalau dibungkus pakai apa? Daun kelapa namanya ketupat. Terus apa lagi? Dibikin nama pisang, apa daun pisang namanya ya gitu deh. Gitu ya. Ya pinternya orang Indonesia ya di peradaban pisang, peradaban beras. Nah orang Arab itu menyebut alam itu begitu. Maka sebenarnya bagi saya tidak masalah orang itu puasanya berbeda mulainya. Yang penting sama-sama satu Ramadan. Walaupun satunya hari Sabtu, yang lain hari Minggu, gak apa-apa. Kenapa? Sama-sama satu, gak masalah. Namun yang tidak sunnah itu adalah satu rumah nih, satu pakai hisab, yang lagi pakai ru'yat. Yang disunnahkan Nabi hanya ru'yatul hilal. Walaupun saya tidak membid'ahkan pakai hisab, tapi saya tidak pakai hisab. Kenapa? Karena Nabi tidak mengajarkan begitu. Para sahabat nggak pakai itu, padahal sahabat tahu. Oh Nabi nggak ngerti, kurang ajar ente ya. Nabi itu Madinatul Ilmi, pusatnya pengetahuan. Masa Nabi gak tahu? Ketika beliau bilang inna ummatun ummiyah la naktubu la nahsub, kami umat yang ummi, itu kan ketawaduan beliau aja. Kan beliau nggak bilang aku, beliau bilangnya inna, kami. Bukan kamu, bukan aku, tapi ya. Nabi mengatakan dirinya apa? Ana darul hikmah, aku negeri ilmu. Ilmu apa aja dapat Rasul SAW. Jadi jangan pernah terpikir Nabi nggak tahu hisab. Yang nggak tahu hisab itu umatnya. Zohirnya Nabi emang nggak sekolah, tapi batin Nabi disekolahin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang Maha Al-Alim. Allah Maha Al-Alim, Nabi itu Madinatul Ilm. Para sahabat itu bab-babnya ilmu. Ya. Jadi ke depan seandainya pemerintahnya kan memandang nih, ini coba tuh bayangkan Papua waktu Kemenak ketok palu itu Papua udah jam berapa? 9, 10 mereka baru dapat kabar. Seakan-akan Indonesia ini cuma Jakarta dan sekitarnya waktu Indonesia Barat. Ini kalau hemat saya, kalau saya jadi pemimpin ya, tapi saya nggak minat jadi pemimpin ya, itu sesuai dengan waktu pembagian waktu Indonesia itu udah cakep sekali. Waktu Indonesia Timur, Tengah, dan Barat. Ini harusnya hisapnya dibedakan. Papua sendiri, ya, samainlah dengan Ambon, dengan Makassar misalnya. Bisa jadi beda juga ini. Coba ingat tadi, Damaskus, coba yang punya GPS cek. Damaskus dengan Madinah dekat, lintangnya nggak jauh beda kalau ke atas. Apa namanya lintang kalau atas ya? Kalau begini bujur, ya, terbujur atau terbujur. Kalau orang Banjar lagi bujur lagi gitu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi sebenarnya tidak perlu takut dengan perbedaan, nggak perlu kemudian khawatir. Yang penting masyarakatnya, umatnya diedukasi. Hakada amarana Rasulullah. Beginilah Nabi mengajari kami, siap berbeda. Tapi bukan berbeda hisab dan ru'yat. Yang berbedanya adalah perbedaan ru'yat. Loh kok bisa Mekah duluan? Ya iya, waktu orang Papua lihat bulan, kelihatan bulan? Enggak. Sulawesi nggak lihat, Kalimantan nggak lihat, NTB nggak lihat, Jawa nggak lihat, Jakarta nggak lihat, baru di ujung Aceh kelihatan, ya kan? Ya, namun pemerintah kita punya kaidah sendiri, al-hakim yarfaul khilaf, itu NU sekali itu, ya. Pemimpin boleh menghilangkan khilaf, perbedaan pendapat, ya itu top juga. Namun al-faqir lebih memilih ikut zahir sunnah, ya, bahwa memang kita mesti diedukasi untuk berbeda itu biasa. Jangan takut beda, jangan pusing, jangan kemudian mengatakan kok orang Islam suka beda. Emang dari dulu ditakdirkan beda, ya, sampai kiamat nanti kita beda-beda.
Gitu ya. Jadi next kalau ada lagi perbedaan, kalau menterinya sudah ganti kan biasanya sudah beda caranya. Ini menterinya karena sangat sangat toleran, nggak suka orang ribut-ribut, ya bagus juga sih. Beliau mendahulukan maslahat keseragaman daripada maslahat keilmuan. Ya, Bismillah. Ya, kita doakan semoga beliau-beliau ini dijaga Allah SWT. Amin. Ya, namun ilmu wajib disampaikan. Oke, kita sebenarnya tetap tawasul, cuma saya sedikit singgung tentang puasa. Hadis yang paling fenomenal tentang puasa itu as-sawmu li wa ana ajzi bih. Ini hadis ada di Bukhari, ada di Muslim. Puasa itu li, milikku karenaku, wa ana ajzi bih. Aku yang langsung balas. Kenapa? Puasa itu amalan batin. Kalau sholat kelihatan orang nggak? Tadi yang puasa itu kalau tadi di rumahnya makan kita kan nggak tahu, betul nggak? Tiba-tiba buka bareng aja kan, oh kayaknya dia puasa nih. Berarti betul yang tahu puasa itu hanya kita dan Allah, ya. Maka Allah mengatakan memberikan reward, penghargaan, wa ana ajzi bih. Aku yang ajzi akan langsung membalas bihi, dengannya, karenanya. Dan ini hadis qudsi. Inilah kekhususan puasa. Puasa itu langsung. Oleh karenanya ulama kemudian mengurai apa sih yang terjadi pada puasa itu. Ternyata puasa itu amal tanpa amal. Amal melepas rasa beramal. Nggak makan, nggak minum, ya kan? Nggak makan, nggak minum. Bukan karena dilihat orang, tapi karena sudah niat malam tadi. Niat ini disebut sir muraqabah. Apa nama sirnya? Jadi niat puasa itu sir rahasia muraqabah. Apa arti muraqabah? Diawasi, diintai-intai oleh Allah. Maka siapa yang pasang niat malam, pasti dia tidak akan berani walaupun dia sendiri makan dan minum. Ini sir muraqabah. Yang Allah pandang niat tadi, itu yang connect sama Allah, langsung nyambung ke Allah. Oleh karenanya, orang yang berpuasa tidak berniat malam tadi, fala siyamalah, kata Nabi. Puasanya tidak dianggap berpuasa. Kenapa? Karena dia tidak punya sir muraqabah. Berarti hakikat puasa itu merasa diintai oleh Allah. Coba kalau sir muraqabah ini dipakai kalau orang kerja, dipakai ketika orang ini berjuang, dipakai ketika ngurusin Pertamina, ya lagi rame kan, lagi dipakai ngurusin Dinantara. Kita doakan mereka-mereka yang dapat amanah itu mau memakaikan sir ini dengan cara apa? Dia lafazkan niat. Aku berniat mengurusi Pertamina, ngurusi A, ngurusi B, mengabdi untuk negara, untuk kemaslahatan hamba-hamba Allah di negeri ini karena mencari ridha Allah. Itu sir puasa. Maka dia nanti kalau ada orang yang kolusi, korupsi kepada dia, dia puasa. Itu puasa yang sejati. Ya, itu yang sebenar-benarnya berpuasa. Ya. Kita doakan sir ini, rahasia ini turun diberikan kepada kolbu semua pemimpin kita, mulai dari presidennya, ya. Kapan lagi saya antum doain pemimpin? Dari dulu berapa periode ngutuk mulu, ya. Yang dikutuk untungnya dia nggak balas ngutuk. Kalau dia balas ngutuk, batal nur kewalian dalam dirinya. Karena setiap pemimpin yang adil itu wali Allah. Setiap pemimpin yang berniat adil sudah diangkat jadi kekasih Allah. Baru niat adil nih. Apalagi dia betul-betul adil. Niat itulah sir muraqabah. Ya, inilah rahasia puasa, ya. Dan barulah saya paham kenapa Allah itu mengatakan imamun adil, ketika semua ahli ibadah dilindungi oleh Allah Ta'ala. Yang paling awal disebut Rasulullah nanti hari kiamat,
ya, dia akan dilindungi oleh naungannya Allah. Yauma la zilla illa zillu, nggak ada lagi naungan kecuali naungan Allah. Pertama disebut bukan ahli ibadah, bukan mursyid, ya, bukan ahli sedekah, enggak. Siapa? Imamun adil, imam yang ada. Coba bayangkan kalau nggak ada imam yang adil hari ini, yang menyembelih waktunya, mengurangi waktunya, itu kita bisa santai nggak hari ini? Kalau negeri ini nggak aman, nggak diamankan oleh para pemimpin ini, bisa santai-santai nggak? Nggak bisa. Hari ini negara-negara yang konflik, mana bisa mereka menikmati ibadah. Jadi kenapa wajib mendoakan pemimpin, mendoakan negara ini supaya aman, damai, sejahtera, supaya kita tenang mencari ilmu, supaya kita tenang menjalankan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu. Jadi nggak usah ikut-ikutan sok-sok komentar, emang antum ngerti urusan Pertamina? Hah? Itu kan cuma karena rame Ahok aja rame, karena dia mengerti, dia komut ya, komisaris utama. Kita kayaknya baru dengar 3 hari udah berani komentar ya. Ya, saya malu kalau ngeliat begitu tuh. Ya, baru dengar beberapa minggu sudah berani, oh, negara ini nggak beres. Ya, kayak ente bisa beresin aja ya. Ya, kalau mereka bagus ya monggo, kita butuh orang-orang yang bisa beresin negeri ini, dan itu bukan sehari 2 hari, lama. Talqin aja kita ada prosesnya, ya, nggak ada simsalabin, yang ada hanya Allah kun fa yakun ya. Baik, kita masuk ke kitab At-Tawassulat As-Sammaniyah. Sebelumnya sudah kita baca Allahu ya Allah ya Allah, ikuti. Allahu ya Allah ya Allah ya malja'al qasidi ya ghawtha nad'uka muttarrina bis sifat, ikuti. Nad'uka muttarrina bis sifat bimazharil asma bisirriz zat. Sampai di situ kemarin ya? Lupa ya? Baru 2 baris. Kita review sedikit sebelum masuk. Ila ruhin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila ruhi Sayyidi Syekh Muhammad al-Karim Salman al-Qadir al-Hasani Salmani al-Madani wa usuli wa furuhi wa jami' masyayikhina al-Fatihah. Nah, nanti silakan dilihat kajian yang sebelumnya ya. Dan kesimpulannya adalah meminta kepada Allah itu ada yang langsung menyebut nama, itu namanya tawassul bil asma. Jadi tawassul itu ada tawassul dengan nama, ada tawassul dengan sifat, ada tawassul dengan sirnya Allah, ma'rifatnya Allah, pemberiannya Allah. Ada tawassul dengan orang yang diberi rahasia oleh Allah, Rasulullah maksudnya, dan para pewarisnya. Ada tawassul dengan amal soleh. Ada tawassul dengan kalamullah ya. Ada macam-macam tawassul. Tadi udah berapa tuh? Banyak lah ya. Namun apa perbedaan ahlu sunnah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Sufiyah dengan Wahabi? Kalau Wahabi itu tawassul ke orang nggak boleh kecuali orangnya hidup dan ada di hadapan. Kita bilang, Tuan Syekh doain aku, terus dia bilang ya Allah, itu tawassul yang boleh menurut Wahabi. Kalau orang yang meninggal, hatta orang itu Rasulullah SAW, bagi saudara kita Wahabi dianggap tidak bermanfaat, bahkan itu syirik. Disinilah kelirunya Wahabi. Maka mereka mengatakan umat Islam dari masa ke masa, miliaran orang dari masa ke masa itu sudah terjebak pada syirik akbar. Kalau syirik kafir nggak? Nah, ini yang tidak disadari oleh mereka. Padahal ini hanya perbedaan metode berdoa, bukan bagian akidah. Ini perhatiin, tawassul bukan bab akidah. Kalau akidah itu salah benar, beda langsung sesat. Kalau bab cara berdoa boleh beda nggak?
boleh beda, nggak ada masalah, ya, nggak ada masalah. Nah, itu kali ya. Baik. Saya mau tanya, kalau bertawasul dengan Nabi waktu hidup, yang menjawab itu Nabi Muhammad Pak Allah? Mengijabah. Yang menjawab siapa? Kita tawasul nih, tawasul itu ya Allah berkat Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, tolong doakan kepada Allah hajatku. Itu tawasul. Kalau kita doa begitu, mintanya ke siapa? Coba perhatiin kalimatnya. Ya Allah, aku bertawasul dengan kekasihmu Rasulullah. Wahai Rasulullah, tolong syafaati kami mengenai hajat kami. Itu mintanya ke siapa? Allah. Berarti tawasul mau seabrek-abrek tetap mintanya kepada Allah. Walaupun kita manggil ya Syekh Abdul Qadir Jilani, tolong syafaatkan kami, mintanya ke siapa? Tetap ke Allah. Ini maka kita kasih tahu ke kawan-kawan kita, saudara kita yang Salafi Wahabi, jangan salah faham, jangan suuzon. Tawasul kita bukan tawasul syirik. Kita tetap minta hanya kepada Allah, ya. Kesini aja Pak, nggak apa-apa ya. Maka saya tanya tadi, Nabi hidup, Nabi hadir, kita tawasul. Yang menjawab siapa? Kalau Nabi meninggal, kita tawasul kepada Nabi, mintanya tetap ke Allah. Yang jawab bukan Nabi Muhammad SAW. Kalau sekarang ada buat surat, terus di belakangnya tembusan. Nah, tembusan itu tawasul. Kepadanya tetap kepada yang kita tuju, yaitu Allah. Jadi ada masalah tawasul? Berarti yang mengharamkan tawasul mungkin nggak mengerti masalah tawasul. Ya. Imam Salafi namanya Ibnu Taimiyah membolehkan tawasul dengan cinta dan iman kepada Rasul. Oh, ini ada kemajuan. Cuma datang pendiri Wahabi Muhammad bin Abdul Wahab, dia kemudian babat habis, nggak boleh semua, kecuali orangnya hadar dan hidup. Berarti sesama imam dan pengikutnya sendiri sudah beda. Mereka anggap itu bab akidah. Dia imamnya udah beda, apalagi kita. Oleh karenanya jangan kaget kalau nanti antum tawasul dikafirkan, dibid'ahkan oleh kawan-kawan Salafi, ya. Jangan emosi. Ini orang nggak paham maksud kita, dia suuzon kepada kita. Maksudnya baik, ingin kemurnian tauhid, tapi yang terjadi adalah mengkafirkan sesama muslim. Ya, tujuannya baik, tapi nyerempet kemana-mana. Sekarang kita masuk kepada, jadi kalau terjemah tadi, ya Allah, ya Allah. Apa makna ya Allah? Ya malja'al qasid ya ghausah. Wahai semua tujuan kami berpulang kepadamu. Semua tujuan ilahi anta maqsudi. Bahasa Arab lainnya Pak, ya malja'al qasidi. Ya ghausah, wahai yang menolong kami. Ghaus. Lalu kalau disebut wali ghaus, wali yang bisa langsung minta ke Allah. Di zaman Nabi, ya Nabi Muhammad SAW. Meninggal beliau, ya para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, terus lanjut ya kepada wali-wali yang Allah kemudian sirkan. Nad'uka, kami memohon, berdoa kepada engkau. Tawasul di sini pertama, tawasul bil hal, muttarrina, dengan merasa sedang kepepet ya Allah. Orang kalau kepepet doanya mustajab nggak? Jadi ada, ini tawasul bil hal. Ini catat ya, nanti di rumah tonton lagi terus catat lagi. Ada tawasul yang lebih lengkap oleh Syekh Abdul Karim Saman. Pertama tawasul bil hal. Hal apa? Halul ittirar. Hal keadaan kehambaan yang merasa dirinya tidak sanggup lagi, dirinya nggak bisa ngadu ke siapa-siapa lagi kecuali hanya kepada Allah. Coba kalau lagi hidup susah, utang banyak, terus tiba-tiba ada tagihan, terus bingung mau ngapain kan? Ini siapa minta? Kalau nggak tahu jalan ke Allah, bunuh diri. Banyak orang bunuh diri. Dikira bunuh diri menyelesaikan masalah, dikira malaikat diam. Malaikat ngeliat orang bunuh diri gregetan, dia tarik itu bolak-balik, nggak bisa ke langit, nggak bisa ke bumi. Jangan bunuh diri.
Ya, kasih tahu mereka itu yang lagi patah hati segala macam, jangan pernah berpikir bunuh diri. Ya, rahmat Allah sangat luas. Nah, muttarina, saya mau tanya antum, supaya doanya mustajab, apa harus kepepet tiap hari dengan banyak masalah? Dibikin ntar masalah tiap hari, mau? Jangan. Maka hati itu kepepet menuju Allah, caranya gimana? Itu disebut riyadhah, latihan. Latihlah hati, jangan nunggu diuji di tempat dulu. Disitulah fungsinya bertariqah. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Antum hanya jadi abidin, orang rajin ibadah, tapi ibadahnya tidak rapih, tidak disiplin. Nggak rapi, nggak disiplin. Tidak, ya mohon maaf, abidin itu kebanyakan ibadahnya karena nafsu dia aja. Nafsunya pengen di saf pertama, nafsunya pengen tahajud. Bukan karena betul-betul ingin menyembah Allah, tapi dia sedang ya ada nafsu beribadah gitu aja. Coba lihat masa pandemi yang ahli ibadah kemana perginya? Ngamuk-ngamuk kan? Kan ngamuk-ngamuk gak bisa ke masjid. Emang tuh Allah itu hanya di masjid sehingga ente ngamuk-ngamuk gak bisa ke masjid? Ya kan? Bila pandemi, stres, saya gak bisa ke masjid, saya harus diisolasi mandiri. Ya salah. Emang Allah itu gak ada di waktu isolasi? Allah waktu kita diisolasi mandiri di ruangan terbatas dengan Allah di masjid sama kan? Terus kenapa harus nangis? Ya, seandainya semua masjid ditutup, kalau begitu ditutup Allah nggak? Kan nggak juga kan, Allah maha dekat. Jadi seandainya nanti terjadi lagi virus-virus baru, sudah siap? Beneran nih udah siap nih? Siapa tahu nanti ada nggak jelas lagi gitu kan? Wallahu alam. Muttarina, sudah merasa darurat, kepepet, terpaksa, nggak ada lagi, maka kami memohon. Muttarrin. Yang tawassul kedua bis sifat, tawassul dengan sifat-sifat Allah. Apa sifat Allah? Wujud, qidam, baqa, semua sifat Allah itu boleh ambil satu, bisa kita tawassul. Ya Allah, dengan wujudmu yang benar-benar wujud. Nah, gitu. Ada cara tawassulnya. Udah berapa? 2. Tawassul ketiga bimazharil asma, dengan nama. Tapi mazharil asma, mazhar asma, tempat Allah mengejawantahkan namanya. Nah, ini bahasa Indonesia dari Jawa nih, ngejawantah, tapi bukan Jawa meriki ngapak, bukan, itu Jawa halus kali ya, mungkin Jawa kromo apa gitu, pengejawantahan. Kalau bahasa Arabnya zuhur dan tajalli Allah. Allah menyatakan dirinya melalui nur Sayyidina Muhammad SAW. Maka mazharil asma, tawassul dengan orang hamba yang paling banyak menyimpan rahasia nama dan sifat Allah. Siapa itu? Sayyidina Muhammad SAW. Maka mazharil asma itu nama lain dari Nabi Muhammad SAW. Boleh juga tawassul dengan Nabi Muhammad. Bisirriz zat, dengan sirnya zat. Kalau tadi sifat, mazhar nama, sifat dan nama ini ternyata digabung, tapi mazharil asma tawassul dengan di mana Allah menyimpan rahasia namanya. Dan yang ketiga tawassul dengan sirnya zat. Belum dengan zat, baru sirnya zat. Udah berapa tawassul? Sirnya zat bukanlah zat, sirnya insan bukanlah insan. Maka kalau ada orang mengatakannya al insanu sirri wa ana sirruhu, insan itu, manusia itu sir aku, kata Allah. Ini ilham. Wa ana sirruhu, dan akulah sirnya insan. Itu sir yang mana? Sir asma kah? Sir sifat kah? Atau sir zat kah? Itu masih ada sir lagi di bawahnya, namanya sirrul asrar. Sir yang ini nggak boleh dibuka sembarangan, karena membukanya kasfu sirri rububiyah kufrun. Buka-buka sembarangan sirnya Allah bisa menyebabkan
pendengarnya atau yang ngomongnya kafir zindik, tapi bukan kafir murtad. Kenapa? Salah ngomong. Makanya ada orang ngomong zat aku zat Allah, dikira zat dia jadi zat Allah. Itu kufur zindik itu. Tapi belum murtad. Kenapa? Mungkin dia salah sebut. Siapa tahu maksudnya nggak begitu. Padahal maksud yang sebenarnya apa? Leburlah, binasalah, fanalah zat aku. Yang ada yang nyata hanya zat. Itu baru. Itu hakikat itu. Ahlul hakikah itu benar itu. Cuma begitu kan nggak sopan juga. Terus Nabi Muhammad di mana? Kan nggak sopan yang ngomong begitu. Apalagi ngomong langsung belajar ke Allah, langsung ke Allah aja. Jadi ahli hakikat di kalangan sufi dengan wahabi ini ada kesamaan, langsung saja ke Allah, kan gitu kan. Maka ahlul haqaiq minas sufiyah itu kena ban juga oleh para aulia, atau kena ban. Kalau channel YouTube tuh di ban itu apa? Ditahan dulu ya. Ya, sama itu. Kenapa? Quran mengatakan, wahai orang beriman, takutlah kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, carilah wasilah menuju Allah. Lalu Nabi SAW mengatakan, akulah wasilah itu. Hadisnya sahih, ada di Bukhari, ada di Muslim, ya. Maka waktu nanti di hari kiamat, menurut antum hari kiamat itu menyangkutkan ya? Iya, menakutkan, karena selama ini ustadznya panitia kecemasan, panitia nakut-nakutin, panitia neraka. Mohon maaf, ulama kita banyak yang nulis indahnya hari kiamat, ada. Antum nanti kalau paham bab ini akan paham maksud saya. Bayangkan, merindukan jumpa Rasul kan? Di padang mahsyar jumpa Rasul, indah atau bukan? Indah itu satu. Ingin dibantu sama Rasulullah kan? Nanti di hari kiamat Allah akan memberi ilham wahyu kepada Sayyidina Muhammad, sujud dengan membaca ilham-ilham baru, kata beliau ya. Allah ilhamkan kepadaku bimahamidah, dengan pujian-pujian, zikir-zikir, ma'rifat-ma'rifat, hakikat-hakikat yang belum pernah ada sebelumnya, belum dibaca sebelumnya. Asbab itu nanti beliau ambil itu semua orang. Kalau nanti di hari kiamat Nabi yang tarik, kita tarik. Bayangkan di saat Nabi Adam dan 124 ribuan Nabi ketika dimintain pertolongan, tolonglah kami wahai Nabi Adam. Kata Adam, masa kamu tak tolong aku? Ya kalian ini aja masuk di dunia dihisap, ini kan asbab aku makan buah larangan tersebut, buah khuld ya, syajaratul khuld. Datang ke Nabi Nuh, ya dulu kalian aku doain mati semuanya katanya. Datang ke Nabi Ibrahim, ya pernah bohong 3 kali, gak pantas. Ke Nabi Musa, aku pernah mukul orang mati tapi gak dikisos. Begitulah terus sampai Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Analaha. Semua Nabi mengatakan, kami gak sanggup, bukan kami wasilah engkau. Apa yang kata Nabi Muhammad? Nabi Muhammad berdiri di mahliga yang tinggi dan berteriak, Analaha. Wasilah yang kalian cari itu ada di aku. Orang yang sudah kenal Nabi Muhammad SAW, dia nggak nyari Nabi Adam, dia langsung nyari Nabi Muhammad SAW. Indah nggak nanti ngeliat Nabi Muhammad? Indah nggak? Antum ketemu ustadz, ketemu guru aja udah seneng, itu bukan main. Selfie, salaman, indah ketemu guru itu. Gimana kalau nanti ketemu sang kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, Mazharil Asma, yang sir zat ada pada beliau, sir syafaat wasilah ada di beliau. Betul menakutkan itu hari bagi orang yang tidak kenal Nabi Muhammad SAW. Maka berdoa kita selalu, ya Allah, apapun tempaan ujian yang kau beri, tolong rasa bertuhan kami, tolong rasa kami cinta ke Nabi Muhammad jangan dicabut, tolong rasa kami terhubung kepada rohani Rasulullah jangan dihilangkan, tolong rasa kami merindukan Nabi Muhammad jangan pernah engkau hilangkan. Itu saja ya, itu doa kita setiap hari. Ini kan macam-macam nanti diuji nih ya. Saya juga, antum juga sama. Apapun kejadian kita,
hubungan kita sama Allah itu yang paling serius. Dunia itu lahun walaibun, laibun walahun, lahun itu aja diputar. Sendagurau main-main, sendagurau main-main, tarik mundur, maju mundur, tarik lepas. Begitu di dunia ini urusan Allah. Maka kalau urusan dunia jangan terlalu kemudian larut. Apapun urusannya, urusan kerjaan, rumah tangga, anak, tetanggaan, nggak usah, biasa aja. Ketempaan itu akan ada terus. Kita yang serius hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kepada Allah bersungguh-sungguh. Kalau urusan dunia profesional, beda kan ya? Urusan dunia apa? Profesional. Tapi urusan ke Allah sungguh-sungguh. Serius kita kalau sama Allah. Allahumma sholli ala sayyidina. Maka di sini boleh disebut ya, bertawassul dengan sirnya Allah, rahasia-rahasianya. Maka nanti disebutkan ya, bisirrizat ya, dengan sir zat. Nah, mau coret-coretan dikit gak? Jadi mengenal Allah itu ma'rifatullah ya. Ini pakai Arab apa Latin? Request aja. Latin, oke. Tapi tulisan saya nggak pernah benar, nggak apa-apa ya. Ma'rifatullah atau ma'rifat Allah. Bacanya ma'rifatullah ya. Bahasa Arabnya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'rifatullah. Ma'rifat kepada Allah itu ada 3. Satu ma'rifat, bahasa Arab lagi. Ma'rifatul zat. Terus ma'rifat sifat. Ma'rifat asma. Al-asma, semuanya pakai al ya. Sifat, nama. Ini turunannya nanti ke bawah ada lagi nama af'al. Atau kita pisahin aja. Gitu ya. Af'al itu urusannya sama takdir. Perbuatan Allah, perbuatan ini ada rahasia nggak? Zat Allah rahasia nggak? Maka Syekh Saman menyebutnya sirruz zat, rahasia zat. Terus sifat, apa kata beliau? Bis sifat, dengan sifat. Sifat itu mulai dari, sifat itu banyak sekali, tidak terbatas. Namun karena akal kita terbatas, ulama merumuskan menjadi 4 jenis sifat. Satu, sifat nafsiyah, kedirian Allah, yaitu wujud. Wujud. Apa arti wujud? Ada. Allah itu ada nggak? Itu sifat nafsiyahnya Allah. Ya. Sifat apa namanya tadi? Bahasa Arab lagi. Kebiasaan, sorry ya. Udah begini aja lah. Nafsiyah, kediriannya Allah. Ada sifat salbiyah. Ini baru yang standar. Jadi ini pembagian menurut akal kita. Berdasarkan dalil, bukan menurut kerahasiaan Allah. Kalau menurut kerahasiaan Allah lebih dari 20. Kalau salbiah berapa? Kidam, apa lagi? Bako, terus tuh jelek kan? Terus wujud kidam bako, mukhalafah, mukhalafatul hawadis, LH ya.
Qiyamuhu wahdaniyah. Coba lagi. Qiyamuhu binafsihi, dia ada dengan sendirinya. Qiyamuhu binafsihi, ya KBN. Gitu aja ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5. Ini 1. Terus ma'ani. Ma'ani dari kata makna. Dia tidak zahir dalam bentuk misalnya ini tangan. Ini tangan. Nah, sifat yang ada pada tangan itu namanya kudrat, kekuasaan. Saya angkat, saya berkuasa mengangkat. Nah, ini namanya apa? Kudrat. Berarti ada 7. Apa aja 7? Kudrat. Nah, saya mau angkat. Tadi mau datang ke sini ya. Terus sampai di sini. Maka kemauannya diwujudkan dengan kemampuan. Kudrat itu kemampuan, kemauan itu ira. Allah ingin mencipta sesuatu disebut dengan iradat. Terus apa lagi? Kudrat, iradat. Ilmu. Kalau antum nih belajar dulu baru tahu, kejadian dulu baru ngerti. Kalau Allah sebelum semua itu ada, Allah sudah tahu di dalam dirinya. Terus hayat. Apa arti hayat? Hidup. Ini pada hidup nggak? Pernah nggak bikin kehidupan sendiri? Berarti hidup kita siapa yang ngasih? Jadi hidup kita ngutang ke Allah tuh. Hah? Ilmu kita siapa yang ngasih? Keinginan kita siapa yang gerakkan? Kudrat kita siapa yang kasih? Beneran nih ya. Nanti ujungnya nanti ridho. Kalau enggak, orang nggak ridho di sini. Terus apa lagi? Hayat. Sama. Apa arti sama? Mendengar. Allah mendengar, nggak perlu kuping, nggak perlu udara, nggak perlu gelombang. Ya, sebelum semuanya ada Allah udah dengar. Sama apa lagi, Basor. Allah bukan bermata, tapi berpandangan, memandang. Terus kalam. Berapa buah? 7, 1, 5. Berapa? 13. Nanti 7 ini disebut qadir, yang halnya maha berkuasa. Iradat, murid. Ilmu, orang yang berilmu namanya alim. Ditambah 7 jadi berapa? Disebut ma'anawiyah. Itu yang disebut 20. 20 ini bukan pembatasan sifat Allah. Ini hanya pembatasan akliyah. Kalau Allahnya bisa dibatasi oleh akal, sudah oke. Jadi kalau ada orang ustadz sebelah bilang, apa tuh? Asy'ariyah tuh. Dia yakin cuma Allah, sifat Allah 20. Berarti dia nggak pernah ngaji sifat 20. Dia cuma baca dalam kitab, nggak pernah talaki. Itu sebabnya ilmu mesti bertalaki. Apa arti talaki? Ngambil langsung kepada ahlinya, bukan kepada musuhnya. Ini kalau diurai ya, wujud apa? Seru. Kidam wako. Ini diurai-urai, itu dahsyat sekali. Nantilah ada masa di luar Ramadan kita urai ini sifat Allah ini. Sudah nih, sudah. Nah, tolong dihapus. Sudah masuk? Allah wujud kidam maka mukhalafatuhu lil hawadis qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudrat irada ilmun hayat sama basar kalam ya. Sudah. Nah, bagian sifatnya nih, itu jangan Pak Sulaiman. Itu rajin bener. Ini aja yang di bawah nih. Yang aneh tulis di bawah itu boleh. Untuk kerajinan. Ya. Ada backup nggak? Backup. Teman satu. Taraweh itu sunnahnya sebenarnya agak malam. Karena bagian dari qiyamul lail. Karena malam itu ada awal malam, berkahnya beda, tengah malam berkahnya beda, akhir malam puncak keberkahan, disebut tanazulat ilahiyah.
Maka kalau saya jarang tarawih di awal, biasanya tengah atau akhir. Nah, di sini lagi coba dipraktekin, siapa tahu nanti tahun depan udah bisa bikin suluk di sini. Cuma suluknya di luar bulan puasa. Mungkin setelah Ramadan nanti bisa disetting. Suluknya di luar bulan puasa. Paketnya 3 hari semalam untuk orang yang sok sibuk. Nanti dibuat paket 3 hari ya. 3 hari itu yang standar ya. Tapi yang lebih standar lagi 7 dan 10. Nah, nanti Muharram kalau nggak haji saya, insya Allah kita bikin suluk di sini. Tapi kalau saya haji, saya suluk di sana. Ya, tergantung panggilan hati nih ya, panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nanti kita suluk itu ada bulan suci, itu ada bulan Zulhijjah, Muharram, Rajab, Ramadan. Lalu ada namanya suluk mutlak, khalwat mutlak, itu bisa kapanpun. Nah, nanti ada program begitu juga, insya Allah. Yang tadi yang bonus itu tuh, suluk sok sibuk. Lumayan lah, ya. Apalagi yang sudah menikah, ibu-ibu baru punya anak kecil, ya. Atau bapak-bapak masih ngurusin apa, itu suluk sok sibuk boleh dipakai. Allahumma sholli ala Muhammad. Atau suluk rukhsah ya. Melek semalaman, gak megang handphone, gak megang siapa-siapa, hanya nyebut nama Allah, bosan nyebut nama Allah, nama Rasul, bosan sholat, itu lagi, capek sholat, zikir lagi, capek zikir, sholat lagi, begitu terus semalaman. Itu baru namanya khalwat. Namanya apa? Menyepi, menyendiri bersama Allah, walaupun kiri kanan kita ada orang ngumpul yang ngaruh. Ya, latihannya begitu. Nanti 10 hari terakhir kan ini tanpa pengumuman sudah full. Tanpa pengumuman suluknya sudah full karena udah daftar dari selesai suluk tahun lalu itu udah daftar duluan. Sebelum pembukaan kita daftar duluan ya, akhirnya panitianya bingung. Baik. Ini ma'rifatullah. Aduh, Masya Allah. Gak apa-apa ya, tapi jangan dihapus di kolbunya ya. Ma'rifat sifat ini sudah canggih. Ini sudah canggih. Nah, coba perhatiin. Sifat Allah ada nggak? Zat Allah ada? Nama Allah ada? Perbuatan Allah ada? Semua ini, ya. Yang qadim sebutnya ini qadim. Ini lebih detail. Kalau dulu kita sebut ini qadim semua, ya, sifatnya bersifat qadim. Tapi sifat ini dia qadim yang azali, sudah turun dikit. Allah mengejawantahkan sifatnya kepada dirinya, maka muncullah sifat-sifat. Kalau zat aja itu disebut dengan ahad, ya. Maka salah satu nama Allah yang dahsyat ada di surat Al-Ikhlas itu Qul huwallahu ahad. Sifat ini bukan zat. Coba kalau disebut Allah wujud, Allah qidam, qadim. Qadim itu bukan zat. Tapi qadim itu tiada lain kecuali menjadi sifat zat. Maka ada wujud selain wujud Allah, tapi tiada lain dia kecuali wujud Allah itu sendiri, gitu. Itu bahasa-bahasa ulama-ulama ahli tasawuf ya. Namun pada tahapan zat qadimiyah, hanya zat dia mutlak, ini yang kita sebut ahad. Gak boleh terbayang sesuatu pun selain dia. Terbayang syirik, terbayang ada syirik. Ini masih sifat-sifat standar. Dan kami kasih tahu sifat Allah tidak terbatas, maka ngaji ma'rifatullah itu tidak terbatas. Ngaji ma'rifat sifat itu nggak terbatas. Apalagi ini nama
Nama yang kita kenal berapa? Itu kan hadis. Tapi di hadis sendiri ada nama lebih dari 120. Ya, nanti di Ribat akan ada dirilis ya, kumpulan zikir Asmaul Husna. Orang ribut lah nama Allah ke 100 ya, ilmu-ilmu begitu tuh jadi rame. Bagus sih, itu metode orang dulu supaya kita ini penasaran ngaji marifat. Cuma kan setiap masa marifat itu harus diperbaharui, dikembangkan terus. Kalau syariat udah selesai. Kalau marifat apa arti marifat? Knowledge, pengetahuan. Pengetahuan harus berkembang. Kalau syariat boleh dikembangin, nggak boleh. Syariat itu turunannya nanti fikih ijtihad. Pengembangannya hanya seperti analog, ya, kias. Karena perbedaan masa, maka perlu pengembangan, tapi tidak merubah yang aslinya. Kalau ini satu aja dikembangin terus, sudah kemana-mana tuh. Saya bawa sewujud aja tuh bisa semalaman nggak selesai, wujud aja. Ya, nah ini sedikit saja dulu. Nama Allah. Terus kenapa kita zikir? Nah, nama yang sering kita baca Pak, Allah. Ya kan ada yang membid'ahkan zikir ya nggak apa-apa, mungkin dia selama ini diajarkan guru-gurunya nama Allah itu Allah aja, nama Asmaul Husna, itu bukan. Padahal di kitab Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi, kitab Usuluddin, itu bagian dari Al-Asmaul Husna, bahkan itu pangkalnya Asmaul Husna. Dalilnya apa? Surat Al-Hasyr 3 ayat terakhir. Huwallahul ladzi la ilaha illahu. Terus dialah Allah, tiada yang berhak disembah kecuali dia. Ya. Huwar Rahmanur, huwa baru Rahman, baru Rahim. Gitu ya. Huwallah berarti huwa Allah. Nah, terus apa? Coba Allah. Allah. Belakangnya apa? Hu ini aslinya tidak ada wawunya. Tapi untuk liziyadah, hu-nya ditulis tapi nggak dibaca, sama kayak gini. Cuma dalam qiraat dibaca huwa. Kalau berhenti nggak, coba kafla Allahu la ilaha illa hu. Ayat kursi hafal semua kan? Kalau nggak hafal ente yang dikasih kursi ntar. Oke. Jadi wawunya ini wawu tambahan, tapi ada rahasia juga di wawu itu. Ya, rahasia jami' ya. Apa, tergabung jamak di situ. Namun yang basic itu ini dia. Zikir Allah itu rahasianya ada pada hu, karena zikir Allah makom ujungnya hu. Hu itu nanti ada lagi. Itu nanti ada lagi begitu. Nggak ada ujungnya. Kan kalau ilmu tentang Allah itu terbatas, berarti Allah bisa dibatasi dong. Kan laisa kamislihi, dia tidak dapat, ya, tidak seperti semisalnya sesuatu pun. Nah, harus harfiah kita. Maka kalau kita zikir hu itu bukan lagi ngusir nyamuk, lagi ngusir kucing. Bukan. Itu lagi sedang menikmati apa? Kesempurnaan Allah yang tersimpulkan pada lafaz hu. Hu itu apa? Apapun yang kau bayangkan tentangnya, dia lebih sempurna dari itu. Itu namanya hu. Itu arti hu ya. Oke? Sudah tahu arti hu malam ini? Apapun yang engkau bayangkan tentang dia, dia lebih sempurna dari itu. Apapun yang kau rasakan tentang Allah, Allah di atas semua rasamu. Apapun yang engkau pikirkan tentang Allah, Allah tidak dapat ditembus oleh pikirannya. Itulah hu, habiskan. Kalau zikir hu itu, orang akan rehat. Pikiran dia akan rehat, badan dia, jantungnya, dadanya semuanya akan plong. Itu sebabnya kalau ada orang jahat ya, terus kita zikir hu, lenyap tuh. Kenapa? Zikir hu ini sudah begitu rahasia. Tapi rahasia yang dipublish, kan kita sering nyebut dalam bahasa Indonesia, sudah menjadi rahasia umum. Gitu ya. Nah, inilah salah satu rahasia yang Allah umumkan tentang dirinya.
Dan bagaimana rahasia itu diumumkan? Selama ini dia ditulis berulang-ulang di Quran, tapi orang masih sibuk aja melafaz Allah. Coba ente cek la ilaha illallah di Quran, berapa kali la ilaha illallah di Quran? Nggak banyak. Yang banyak itu la ilaha illahu. La ilaha illallah itu 2 atau 4 kali. Cek indeks Quran tuh. Ya, saya ingat saya 2 atau 4. Selebihnya la ilaha illahu. Ya, depannya biasanya ada Allah dulu. Hu ini kan Allah juga. Dia juga, namun dalam nama yang berbeda. Namanya lain, tapi zatnya satu. Ya. Ini sudah mulai agak cius-cius sedikit nih. Sebodoh-bodohnya manusia itu kalau dikasih ini ruhnya senang. Apalagi sepinter-pinternya manusia. Maka ilmu ini boleh dibuka kepada siapapun yang di dalam dirinya ada kehambaan kepada Allah. Jadi nggak usah bilang, oh keberatan. Ini berat tapi asing nggak? Padahal ini baru, kalau perciknya dibagi-bagi gitu. Ini baru segini nih. Ya, langsung panjang ini. Nah, jadi jangan ragu lagi kalau zikir kul, kata Allah, kul huwallahu. Tapi untuk metode zikir kita kembalikan ke asalnya. Kul hu Allah. Karena nggak semua kita bisa memindahkan zikir dari lisannya ke akalnya, ke otaknya, pindah ke dalam dirinya yang sejati, maka diberilah jalan namanya kaifiat zikir lam terbalik dari pusat dibawa ke ubun-ubun. Ini nggak rahasia-rahasia, udah ada di kitab semua kok. Dibawa ke bawah kanan, dihujam illallah, ya Allah. Tapi ini wajib mesti pakai mursyid, jangan coba-coba sendiri. Ya, nanti ente kabur sendiri tergelet antu blau. Setan kan masih bisa masuk menggodain orang begini, masih bisa setan godain orang begini, karena nggak punya mursyid. Kalau punya mursyid kan nanti dijaga oleh Allah. Mursyid itu kan bukan mursyid, mursyid itu bagian dari mazharil asma, objek yang mana Allah menyimpan di situ rahasia-rahasia namanya. Maka beruntunglah orang punya mursyid, karena dia terhubung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana? Udah dulu? Udah jam 9:30 nih. Ya, lanjut. Waduh, gawat ini ya. Nanti ada ma'rifatul ma'rifatul af'al, itu rukun iman yang ke-6. Percaya kepada takdir. Apapun yang Allah mau, kita harus mau. Apapun syariat yang Allah turunkan, mesti kita terima. Sekali aja kita berbeda dengan perbuatan Allah, Allah maunya apa kita nggak mau, siap-siap kita akan bertengkar dengan diri sendiri, bertengkar dengan orang sekitar kita, akan melawan hukum-hukum sunnatullah. Ya, maka semoga semua yang hadir, yang mendengarkan, ya, diberikan bab ridho. Nah, ini biar masuk ke hafal Allah, zikirnya raditu billahi rabba, ya Allah aku ridho, suka-suka Engkau ya Allah. Apapun mau Engkau, aku ridho ya Allah. Ya, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak memberi ilmu hidayah orang yang kamu suka, tapi Allah lah yang ngasih. Maunya kita teman, saudara, anak itu ngikut kita, belum tentu. Tapi semoga semua keluarga, anak kita, semuanya suatu saat, ya, Allah sirkan keridhaan di kalbunya. Amin. Jadi kesimpulan makrifat ini ada pada kalimat raditu billahi rabba. Ya, kan kesimpulan dulu, ntar diurai ya. Kalau sudah ini diurai nanti. Ya, maka amalkan raditu billahi rabba setiap pagi, sore, kalau bisa sebelum tidur. 3, kalau bisa 7. Kalau nggak bisa bahasa Arab, emang nggak bisa bahasa Arab, raditu billahi rabba, anak TK aja bisa. Tapi dimaknai raditu billahi rabba, ya Allah, aku terima, aku ridha syariat Engkau, kudrat iradat Engkau, kemauan Engkau, takdir Engkau, ya, begitu ya. Ini baru beberapa ini. Dan Allah itu sangat senang, sangat ridha
kalau di kolbu hambanya ada nama-namanya, ada pengetahuan tentang sifatnya. Jadi nanti insya Allah ba'da Ramadan, tolong ingetin saya Buya Rahmat ya, kita buka kajian Ma'rifatul Asma'il Husna di sini, insya Allah ini insya Allah. Ya, sesibuk apapun nanti nggak boleh sok sibuk, ya mesti kita ngaji. Bisa jadi nanti semalam gitu ya, insya Allah. Gaya bener kayak kuat aja ya. Ini belum pindah ke baris ketiga, ini masih baris kedua aja nih. Aduh, gimana nih? Sudah ya? Kan habis ini giliran yang sana ya. Kita tutup dulu lah ya. Maka kita berdoa dengan sir zat Allah, sir sifat Allah, sir nama Allah, sir afal Allah, sirhu, sir asmaul husna yang 99. Semoga semua kita yang ada ini, yang hadir ini, yang mendengarkan ini, keluarga kita semua, anak kita, pasangan kita, Allah penuhi jiwanya, kolbunya dengan mengenal nama Allah, dengan menyebut nama Allah, dengan mengingat Allah SWT, menjadi hamba Allah dengan sebenar-benar kehambaan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, mohon ya Allah, jadikan kami yang hina ini pantas menghambakan diri kepada Engkau. Jadikan lisan kami yang penuh dengan kata keji ya Allah menjadi berkata-kata mulia dengan menyebut nama, zat, sifat, afal nama Engkau. Dan jadikan ya Allah fikiran kami, jiwa kami, kolbu kami, fuad kami, sir kami penuh dengan ilmu mengenal Engkau, sehingga kami tidak lagi tersilaukan dunia meskipun kami tetap di dunia. Jadikan kami betul-betul sungguh-sungguh hanya bertuhan kepada Engkau. Amin ya rabbal alamin. Bihaqqi sayyidil mursalin, bihaqqi asma'ikal izam, wa biki sifatikal ulya, wa bisirri zatika ya zat sir ya sirraz zat, istajib da'awatina bil Fatihah. Bismillah. Ya Allah. Sallallahu alaihi wa sallam. Amin.